saya Andina. Apa benar dengan Mbak Sarah? Benar. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Belakangan ini saya baik sih Mbak, cuma tadi saya habis ke dokter terus dikasih tahu kalau kolesterol saya tuh tinggi, terus saya jadi agak was-was gitu Mbak. Oh gitu, ya ampun Mbak pasti agak bingung dan takut gitu ya Mbak? Iya, saya takut, apalagi kan kolesterol saya tinggi banget ya Mbak, terus juga sekarang saya lagi sibuk kerja, jadi saya takut kenapa-napa gitu Mbak pas kerja. Ya semoga setelah pulang dari dokter dan ngobrol-ngobrol sama saya hari ini, kondisi Mbak Sarah bisa lekas membaik ya. Hari ini kita coba diskusi sama-sama untuk mencari solusi makanan yang sekiranya bisa membantu proses pemulihan Mbak Sarah. Kalau saya boleh tahu, makanan yang biasa dikonsumsi sama Mbak Sarah tuh yang kayak gimana ya Mbak? Yang sewajarnya orang-orang suka aja sih Mbak, saya cenderung suka makanan yang berlemak dan gurih. Biasanya pas jeda makan siang di kantor, saya beli makanan di food court bareng teman saya. Biasanya saya beli ayam goreng, nasi kapau, terus soto betawi, kayak gitu Mbak. Oh gitu ya Mbak. Ya saya ngerti banget sih Mbak. Karena kayak saya tuh kadang juga suka konsumsi makanan yang gurih-gurih kayak gitu. Kalau saya lagi pengen banget. Tapi karena berhubung kondisi Mbak Sarah lagi kurang baik nih, menurut saya bisa dikurangin Mbak konsumsi makanan yang kayak tadi Mbak Sarah udah sebutin ya. Tapi Mbak, saya kayaknya nggak bisa deh Mbak kalau misalkan nggak makan makanan yang saya sebutin tadi. Apalagi saya makannya tuh bareng-bareng teman kantor saya. Kalau misalkan saya nggak ikut, nanti saya makannya sendirian. Kalau misalkan saya bawa bekal, kayaknya nggak sempet deh Mbak buatnya. Karena saya sibuk banget kerjanya dari pagi sampai malam. Oh gitu ya pertimbangan Mbak Sarah. Saya ngerti sih alasan Mbak, tapi kan kondisi Mbak lagi kurang baik nih. Kalau gitu saran dari saya, kayaknya kita bisa nih Mbak coba pelan-pelan buat ubah kebiasaan Mbak, kebiasaan makan Mbak jadi makan yang lebih sehat. Contohnya kayak Mbak kan biasa makannya nih soto Betawi yang kayak berlemak dan bersantan gitu. Nah Mbak bisa ubah jadi contohnya kayak gini Mbak. Ini ada contohnya, ada soto Lamongan yang kuahnya itu lebih bening atau ada sayur bening kayak sayur sop, sayur bayam, sayur asam, atau bisa juga tumis sayur kayak sayur buncis, capcay dan sebagainya. Seperti itu ya Mbak. Oh, jadi bisa gitu ya Mbak langkah awalnya. Soalnya saya agak keberatan gitu sih Mbak kalau misalkan langsung disuruh berhenti makan makanan yang saya suka. Nggak apa-apa Mbak, kita nggak harus berhenti langsung total dalam sekali waktu. Nah Mbak bisa coba secara bertahap ya. Misalnya kayak bulan ini kita targetin minggu ini maksimal 2 kali aja. Nanti di bulan selanjutnya seminggu kita maksimalin 1 kali aja. Begitu juga secara bertahap di bulan-bulan berikutnya sampai Mbak ngerasa kalau makan yang gurih-gurih dan berminyak tuh nggak harus gitu buat Mbak Sarah. Oh gitu ya Mbak, oke deh saya akan coba untuk kurangi kebiasaan makanan saya itu. Karena kalau misalkan kolesterolnya tinggi juga agak takut ya Mbak. Iya Mbak, bener banget. Nah, untuk memastikan informasi yang saya tadi sampaikan udah jelas, boleh Mbak Sarah sebutkan kembali rencana yang sudah kita susun tadi? Baik, saya akan mengurangi kebiasaan konsumsi makanan-makanan yang berlemak dan gurih saya itu. Saya akan mengganti kebiasaan ini dengan makanan alternatif lain. Oke Mbak, bener banget. Terima kasih Mbak Sarah udah konsultasi ke saya. Semoga setelah ini kondisi Mbak Sarah bisa lekas membaik dan rencana tadi bisa berjalan dengan lancar ya Mbak Sarah. Baik, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama.